Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, bahagia, kita bisa bertemu lagi pada podcast kita, yaitu tentang Ngobrol Simpel Perkara Iman. Masya Allah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih Kang. Bersama siapa sih? Nah, sekarang kita ini kedatangan tamu, yaitu Kang Didi dan Teh Dewi. Selamat datang ya. Apa kabar Teh Dewi? Alhamdulillah, Kang Didi. Alhamdulillah ya, seneng banget sekarang podcast kita ditemani oleh narasumber kita yaitu kita. guru dari salah mana? satu yayasan, salah satu sekolah ya. Ya. Jadi sekarang Teh Dewi sama Kang Didi apa sih kesibukannya? Enggak Teh. Ya, untuk sekarang sih aku alhamdulillah ya, Ya. Qadarullah sedang mengajar di satu sekolah di daerah dekat rumah saya juga, namanya sekolah SD Ibnu Khaldun. Masya Allah. Kalau alhamdulillah saya sendiri sebenarnya keseharian itu hanya mengajar les, yaitu les matematika di Yayasan Al-Aqdandi, dan sorenya biasa mengajar ngaji di Masjid Darul Falah. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Keren banget ya kan, Ya, ternyata teman-teman yang kita undang sekarang tuh merupakan orang-orang yang hebat. Ya. Berarti kalau udah menjadi guru tuh udah terjun sama anak-anak, betul nggak kan? Betul, untuk membangun masa depan masyarakat dan juga murid-murid yang akan Generasi penerus bangsa gitu ya. Ih, Benar. Masya Allah banget yang di dalamnya tuh dengan menanamkan ilmu-ilmu agama juga, Masya Allah. kedisiplinan yang baik. Iya, betul betul banget. sekali. Juga calon-calon guru ya Kang ya. Ya, amin. Masya Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sekarang di sini tuh kita mau sedikit ngobrolnya, tapi kita sambil santai aja. Karena di sini kita ngobrolnya tipis-tipis tapi sangat bermakna. Membahas apa nih Kang? Nah, untuk kali ini ngebahas tentang fikih ya. Bab tentang ibadah, yaitu ibadah wudu dan ibadah Sholat juga sholat. bisa. Nah, untuk kali ini kesusahan apa sih mengajar murid-murid misalnya Ya. ke Teh Dewi itu kan jenjang apa? SD ya? SD ya. SD. Nah, untuk kesusahannya apa sih mengajar murid jenjang SD itu? Di bidang fikihnya gitu misalnya, ada nggak sih kesulitan ketika misalnya mengajarkan wudhu, sholat seperti itu, ini anak-anak harus seperti Iya, ini betul. gitu tuh, ada nggak sih Teh? Kalau untuk anak-anak SD ya kan ya, kalau di sekolah tuh aku ngajar di tingkat kelas 3 tuh. Oh, Masya Allah. Iya, jadi anak-anak sebenarnya udah terbiasa wudhu tuh dari kelas 1 udah diajarkan wudhu dan langsung praktek ketika sholat zuhur tuh. Oh iya. Nah, salah satu kesusahan yang aku hadapi itu adalah mereka tuh masih main-main gitu istilahnya, masih main-main dan Iya. kalau wudhu tuh cepet-cepet, meskipun urutannya mungkin udah benar ya, tapi Iya. dengan gerakan yang itu teh Secepat kilat gitu ya. itu yang buat tantangan bagi kita di sekolah gitu ya. Apalagi pas sholat juga itu sama. Setelah wudhu kan sholat tuh, Iya, betul. setelah wudhu berdoa dulu kan, Iya. berdoa, dan kalau berdoa tuh suka pengen buru-buru, suka asyhadu alla ilaha illallah, aduh, Langsung gitu. tenang bacanya, tenang. Jadi mungkin itu untuk PR-nya gitu ya. tantangan pertama mungkin anak-anak masih cepet-cepet, masih pengen buru-buru gitu, dan ada yang penting itu mereka tuh basah gitu, bukan Iya, betul. Kadang ada Iya, sampai kaki-kakinya basah, asli itu mah baju-bajunya. sampai, aduh astagfirullah, sampai baju teh kenapa kan kata ibu guru harus basah, bukan baju maksudnya. Iya makanya. Ya, Tapi benar. seru sih ya kalau sama anak-anak. Iya. Tapi itu tantangan kita Untuk mendidik ya. kalau diri sendiri gitu. Mungkin kalau anak-anak yang saya ajar kurang lebihnya sama ya, namanya juga anak-anak Iya, mungkin ya. betul. Iya, Mau di kadang masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Tapi ya selama kita mengawasi, selama kita mendidik, mungkin nanti ke depan juga setidaknya step dari sekarang anak-anak udah menjelang dewasa mungkin bakal ada Nah, perubahan. itu insya Allah. betul banget. Karena Proses emang gitu ya. ya sekarang kan masih masa-masanya mereka masih senang main-main dan lain-lain gitu. Tapi tetap kita jangan sampai tinggalkan mereka gitu. Karena dalam satu sisi lain juga saya kalau lagi ada materi nih praktek wudhu, praktek sholat, kita awasi karena mereka itu kalau kita awasi biasanya suka benar. Iya, Karena betul, ada rasa iya. takut. Takut gitu ya. Ada rasa takut. Nah, sama untuk ibunya. pengawasan gitu kan kemarin nih baru saja selesai ya pandemi Covid tuh. Bagaimana untuk pengawasannya? Apakah itu diserahkan kepada orang Orang tua tuanya? atau ada angket untuk orang tua gitu? Pas di Bagaimana? rumah. Ya, Iya, pas di karena kan rumah. pas COVID itu Susah belajar banget. di rumah ya. Nah, itu bagaimana cara menanganinya hal tersebut?
kemarin tentu ada bukan angket atau ya semacam jadi penugasan tuh di grup-grup itu terus iya. difotoin. Oh, iya. Jadi ada bukti ini anak saya sudah guru atau anak saya sudah sholat gitu. Cuman kita nggak tahu ya apakah sudah betul pengawasannya. Iya, betul. Tapi kita sudah menugaskan kepada orang tua untuk Mempercayai kepada orang tua berarti ya. Kita sudah ya udah gimana ya kita mau ke Ya. rumah juga nggak bisa gitu ya. Kadang juga susah kan Betul. untuk satu-satu nanya ke orang Iya, tua. Iya, dan anak kan banyak ya, nggak Iya, hanya betul. satu gitu. Nah, jadi tentunya kita pasti ngasih penugasan pasti, Betul. dan kita tolong buktiin dengan foto atau video, boleh dikirim di grup dan di grup Iya. kelas gitu. Itu paling kalau untuk COVID, dan ya kita percayakan semuanya ke orang tua sih. Keren banget ya pokoknya. Terus nih ketika ada masalah seperti itu, ada nggak sih misalnya kendalanya dari orang tuanya? Karena misalnya ada nih seperti ini kasus di berbagai yayasan gitu ya, atau di berbagai sekolah tuh si guru ngajarin fikihnya seperti ini, cara sholatnya seperti ini, tapi beda lagi di rumahnya. Itu bagaimana sih cara menanganinya? Karena sering banget yang terjadi seperti itu. Contohnya ada waktu kemarin aku nih bertemu salah satu anak, dia tuh si wudunya tuh berbeda atau si salatnya tuh berbeda. Aku diajarin ibu guru seperti ini, tapi aku diajarin di rumah seperti ini. Ini ada nggak sih solusi bagaimana jalan? Karena si anak itu kan mengikuti apa yang diperintahkan gitu ya. Nah, ada nggak sih jalan tengah untuk anak diberikan pencerahan? Oh, ini seperti ini karena dalilnya ini seperti ini, soalnya seperti ini gitu. Ada nggak sih? Nah, izin jawab ya. Ya. Kalau yang itu sering sekali gitu ya saya Iya, mendapati anak-anak betul. seperti itu, karena kadang apa yang saya ajarkan di sini berbeda dengan apa yang ajarkan di sekolah mungkin. Di bisa sekolah kan gitu. mungkin beda kan Iya. saya di tempat ngaji dan semua sekolah berbeda. Iya, betul. Terus anak-anak bertanya, Adidi ini gimana kan anak-anak manggil saya Adidi gitu ya, nggak manggil Pak atau Ustadz dan sebagainya gitu. Biar karena saya mendekati mereka sebagai adik gitu. Iya, betul. Nah, Jadi bestie ya. dan kemarin juga ada yang bertanya kepada saya waktu saya lagi ngajar privat ngaji, ada salah satu perempuan kelas 8 SMP, tapi dia ngajinya sama adiknya sama saya bertiga. Dia nanya, Adidi gimana kalau bacaan saya di sekolah sama yang diajarin sama dia kok beda katanya. Saya sampaikan aja, dua-duanya ada dalilnya. Selama dua-duanya ada dalilnya, lakukan aja. Yang udah hafalnya itu dan ada dalilnya udah aja yang itu gitu. Iya, Jadi jangan usah diubah selama udah ada dalilnya. Iya. Tapi kalau emang ini dalilnya meragukan nih, ragu dan kita juga gak tahu dalil yang mana ini. Nah, baik tinggalkan, ubah dengan yang baru. Saya sampaikannya kayak gitu. Kayak kemarin bacaan doa iftitah. Iya, itu Nah. benar kan ada beberapa bacaan iftitah. Doa iftitah kemarin saya dari kelas 1 SD sampai sekarang SMP ini ajarkan yang Allahu Akbar kabiro katanya. Iya. Tapi kenapa Adidi bacanya beda kok? Tadi Adidi ngajarin yang Allahu Akbar ini Iya. katanya. Ya nggak apa-apa karena Allahu Akbar kabiro juga ada dalilnya kata saya ya, tuh. betul. Yang Allahu Akbar ini ada dalilnya. Cuman saya sampaikan juga gitu ya, maksudnya dalilnya itu yang mana? Yang Allahu Akbar kabiro setahu Adidi gitu ya, bahwa dalilnya itu sebenarnya dalilnya itu pendek. Iya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro wa subhana rabbika wa asila sampai situ. Iya. Terus Adidi yang lanjutannya gimana? Sebenarnya itu tuh ada dua dalil doa iftitah yang digabungkan. Nah, terus itu gimana? Apakah boleh atau enggak? Nah, sepengetahuan Adidi waktu pernah mendengar dari guru Adidi itu ada salah satu imam yang kita tahu, Imam An-Nawawi, tahu kan? Ya, Imam ada, An-Nawawi. iya, Nah, itu betul. Imam An-Nawawi itu adalah pembuat atau pengarang hadis arba'in. Ya. Kan kita yang tahu atau kitabnya itu satu lagi tuh yang terkenal itu Riyadhus Shalihin, itu juga Imam Riyadhus An-Nawawi ya. Shalihin, iya. Nah, Imam An-Nawawi itu bermazhab Syafi'i, berpendapat jika emang ada dua iftitah disatukan itu termasuk sunnah, itu pendapat beliau. Jadi kita Iya. hargai gitu ya. Iya. Nah, berarti mungkin ulama-ulama yang ngambil dua iftitah disatuin itu tuh mungkin mengambil pendapatnya Imam An-Nawawi. Bisa jadi, ya, betul. Ya, jadi tetap aja kalau emang mau dibaca yang itu baca aja nggak apa-apa. Tapi kalau Adidi sendiri pakai yang Allahu Akbar ini untuk sekarang, meskipun dulu dari zaman SD itu hafalnya Allahu Akbar kabiro Iya, sama. betul. Tapi karena kesini belajar lagi, Adidi lebih baik yang Allahu Akbar ini, bukan berarti yang bacaan Adidi yang lebih baik enggak Iya. gitu. Semuanya ada dalilnya. Iya, gitu. betul. Cuman Adidi lebih menguatkan yang rojinya lebih kuat Nah. gitu. Betul. Gitu. Jadi selagi ada dalilnya, it's okay ya mau It's pakai yang okay, mana. iya. Dan
teruntuk wudhu juga kan ada yang sunnah dan yang wajib ya, bukan wajib itu ya kan, yang difardukan gitu Ya tuh, yang itu gimana? Ada yang kadang nggak pakai kumur-kumur ataupun basuh hidung, bagaimana tuh teh? Itu sunnah itu ya sebenarnya mah kalau gak dilakukan emang bukan gak dapat apa-apa tapi rugi ya. Ya. Sayang gitu makanya meninggalkan bisa, pahalanya. lebih bagusnya kita lengkap gitu. Apa sih? Melakukan hal tersebut. Semuanya gitu. Iya, Kalau mau bagus. Kadang anak-anak kalau misalnya sudah tahu oh ini sunnah, oh ditinggalkan gitu kan, Nah, suka itu ada yang bagaimana seperti untuk itu. meningkatkan agar mereka itu mau mengerjakan yang sunah-sunah tuh? Agar lebih banyak pahala kan gitu. Iya, Menumbuhkan makanya tadi benar semangat. kata Teh Dewi. Jadi kita ketika ke anak-anak jangan mengartikan bahwa sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat Oh, tidak iya. apa-apa, jangan artikan gitu, tapi ganti tidak apa-apa itu menjadi rugi supaya anak-anak itu melakukan Iya, itu. betul. Gitu. Oh iya bisa Jadi jadi. jangan sampai ini teh berarti karena sunnah ya udahlah tinggalkan aja gitu. Iya. Itu kita artikannya rugi supaya berarti rugi itu kita nggak dapat apa-apa, kita Iya. nggak dapat pahala gitu. Iya. Orang lain menumpuk-numpuk pahala kok kita malah meninggalkan pahala gitu. Insya Allah hangat sekali ya Iya. obrolan kita hari ini, tidak terasa untuk kita juga mendapatkan ilmu baru gitu ya, untuk Iya, bagaimana cara kita kepada anak-anak, bagaimana kita cara menghadapi perbedaan antara salah satu pendapat, itu sangat luar biasa sekali pengalaman Kang Didi dan juga Teh Dewi. Nah kira-kira dari sini masih ada nggak sih yang kita Ada sih ini yang mau dibahas nih. wah apa coba ini yang Nah. lebih hangat lagi ini, Apa aduh tuh kira-kira? Masya Allah. Untuk murid-murid ya, untuk anak kecil terutama Ya. kan biar agak rajin ke masjidnya, bapaknya seringkali bawa bayi atau balita gitu ke masjid. Oh, Nah, untuk mengarahkannya agar tidak ribut, bagaimana tuh Kang? Soalnya sulit sekali kan anak-anak itu Ya, namanya anak-anak ketika juga ya. melihat tempat yang luas, ke sana kemari gitu. Lompatan cek Iya, sila namanya. bener. Ada Macet. yang- Nah, Nah, eta. iya, macet. Ya namanya anak-anak ya, maksudnya mau dibilang berapa kali pun tetap gitu ya, karena mungkin ya kalau pendapat para ulama itu mungkin rumahnya itu kecil, nggak bisa lari di rumahnya, Iya. lihat masjid yang luas mungkin lari mungkin Iya. seperti itu. Terus gimana kalau dalam keadaan sholat gitu ya, banyak beberapa cara gitu ya. Yang pertama mungkin tiap anak harus dipisahkan gitu, jangan sampai di satu saf itu mereka tuh saling berdempetan gitu. Anak dan Usahakan anak ada yang gitu ya. dewasa di tengah-tengahnya itu gitu. Iya. Meskipun nanti kedepannya masih heureuy ya nggak apa-apa, itu namanya juga anak-anak, tapi dengan kita juga nggak boleh meninggalkan gitu, tetap Betul. kita kasih nasihat, dan jangan sampai kalau anak-anak ribut di masjid itu jangan sampai kita marah gitu, Iya. karena khawatir gitu ya nanti anak tuh pundung tiba-tiba nggak mau lagi Nggak mau ke masjid gitu nah, ya, itu yang jadi nggak masalah mau itu jamaah lagi. ya nggak mau berjamaah. Itu banyak kasus seperti itu, anak-anak yang tiba-tiba Pundung ya ceritanya. ceritanya karena dimarahin sama oleh kolot ya. iya dicarekan wae cenah ka masjid teh. Betul itu. Emang yang dilakukan si anaknya itu salah gitu ya, tapi kan namanya juga anak-anak yang Nah, mungkin pola pikirnya betul. masih belum ini gitu ya. Jadi ya kita nasihati aja lah semaksimal mungkin, gimana nanti juga makin dia dewasa makin ini dia juga makin merasakan gitu, oh ini tuh di masjid adatnya gini Iya. ya, tetap kita ajarkan adab-adab di masjid gimana. Tetap dengan arahan orang Iya. tua berarti ya. Intinya bikin dulu mereka nyaman dulu deh di Nah. masjid gitu, biar Iya. kalau misalnya masalah berisik dan sebagainya ya tadi pelan-pelan gitu prosesnya. Nanti juga kalau udah gede mah kan udah bisa berpikir Iya, ya. betul, anaknya betul. ya. Udah bisa tahu. Ini ada yang ngasih usulan kalau saf anak-anak tuh di belakang, jadi ada saf kosong di depan anak-anak, apakah itu boleh Kang? Bagaimana tuh benar? Di Jadi maksudnya Jadi khusus untuk anak-anaknya gitu. tuh di belakang gitu, ada saf kosong di depan anak-anak teh, ada saf kosong buat ngisi orang dewasa. Jadi anak-anak senang main Di aja di belakang gitu, nggak Nah, itu boleh nggak yang sih? sholat yang depan gitu. ya Bagaimana, Kang? itu juga mungkin kalau disuruh main di belakang ya berarti salah juga gitu ya. Jadi Maksudnya tetap aja gitu, maksudnya Memberikan banyak prioritas. orang yang berpendapat bahwa jangan sampai anak-anak itu di saf pertama mungkin ya, Ya, karena benar. kenapa coba, kenapa anak-anak itu gak boleh di saf, karena saf pertama itu adalah khusus orang-orang berilmu, kata Rasulullah. Iya. Ketika Rasulullah jadi imam, usahakan yang di belakang saya itu orang-orang berilmu, karena khawatir nanti kalau bacaan Rasulullah salah, ada yang Oh, iya. membenarkan, Betul. ada gerakan Rasulullah yang salah atau Iya, Rasulullah batal misalnya, Iya, ada yang iya. menggantikan. Kan kalau anak-anak
kan nggak ngerti, ya. bingung. Iya, betul. Makanya saat pertama itu usahakan adalah orang-orang yang berilmu atau Iya. orang-orang yang udah dewasa. Oh, mungkin Baru merujuk pada itu ya Nah, Kang. sub kedua dan itu boleh anak-anak, tapi tetap dengan diajakkan lebih baik kayak Iya. tadi diselang-seling gitu. Jangan sampai anak yang satu yang udah tahu nih si anak si A sama si B itu suka heureuy. Heureuy. Tapi Dijieun. disatukan, Iya. nah itu yang salah gitu. Iya, Jadi betul. kalau bisa di tengah-tengahnya ada bapak-bapak atau orang dewasa, nah gitu ya. Insya Allah lah. Oh, ngomongin tentang sholat nih, untuk syarat satu rakaat kan ada yang ketika sujud ruku masih dianggap satu. Bagaimana tuh Kang? Pendapatnya. Jadi ada yang berbeda. Itu emang ada beberapa pendapat ya. Iya. Tapi yang saya tahu dari imam 4 mazhab itu setuju kalau selama kita mendapatkan ruku dan ya. keadaan ruku itu udah mendapatkan satu rakaat. Tapi ada saya nggak akan sebutkan ormasnya, tapi ada satu ormas di Indonesia itu tetap kuat pendapatnya bahwa kalau kita ketinggalan baca Al-Fatihah Iya, betul. itu tidak dapat satu rakaat karena emang Soalnya yang diwajibkan Jadi Al-Fatihah. nah Al-Fatihahnya. itu Berpendapat jadi emang ada itu. hadis yang sahih mengatakan kalau tidak ada Al-Fatihah berarti tidak ada rakaat Iya, dalam sholat. Nah, Jadi mungkin harus mereka terus. ngambil dari pendapat, tapi terus pendapat yang tadi imam mazhab itu yang dapat ruku tetap Iya. dapat satu rakaat dari mana dalilnya? Yaitu karena yang kita ikuti adalah imam sudah membaca Al-Fatihah dan gerakan kita tidak ada yang tertinggal. Oh, baik Kang. Iya, betul. Ih, Masya Allah. Dan salah satu rujukannya juga hadisnya itu dari kisahnya Abu Bakar. Mungkin pada ingat ya, Ya. ketika Abu Bakar tertinggal Oh, iya, benar. satu rakaat, keadaan di Masjid Nabawi waktu itu lagi udah pada ruku. Abu Bakar itu dari pintu sebelum ke saf itu udah ruku. Nah, dia ruku jalan ke saf. Ya. Nah, ketika di situ jalan kan harusnya kita kan biasanya ke saf dulu baru Iya, ruku. baru Kalau Abu Bakar ruku dulu sambil jalan ke tempat itu. Nah, setelah beres, Abu Bakar nggak mengulang rakaat yang itu nggak. Tapi laporan ke Nabi. Nabi juga tidak melarang, tapi menyarankan tidak boleh dilakukan lagi karena kalau mau sholat itu kita harus pelan-pelan ke masjid Iya. itu jangan terburu-buru gitu. Maksudnya ya ke saf dulu lah minimal gitu. Iya, duduk. Gitu. Masya Allah Allah. banget ya, Kang. Iya, Mila. pertemuan kali ini nih sangat Ini berisi. pertemuan kali ini sangat bermakna ya. Udah Ya. kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, terus kita juga bisa berbincang-bincang hangat dengan Teh Dewi dan juga Kang Diki, Didi. Kang Didi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa ya kita udah beberapa menit nih. Coba udah hampir mau 20 menit kita ngobrol tidak terasa banget ya. Coba misalnya kalau kita bisa ketemu di lain waktu, kita bisa mengobrolkan yang lebih Banyak hangat kan ya. lagi ya. Iya, so. Tidak hanya tentang fikih, mungkin kita nanti bisa tentang cerita tentang tauhid atau akidah. Wah, keren banget, Masya Allah. Semoga nanti Teh Dewi dan Kang Didi bisa berjumpa lagi dengan kita pada podcast Terima kasih. Insya Allah. Ngobrol Santuy Perkara Iman. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya untuk Teh Dewi dan Kang juga. Didi pada Terima kasih waktunya. sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat jumpa, selamat datang kembali. Alhamdulillah. Ditunggu lain waktunya Kang. Insya Allah. Ya, dadah semuanya. Happy banget bisa ketemu dengan kalian.